Kita hari ini akan menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi kita ingin menaikkan pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Tapi saya mau yang bisa berdiri nanti menari boleh berdiri. Yuk. Mau gak berdiri kan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Tapi yang memang gak bisa, yang bisa nyanyi duduk boleh, gak apa-apa. Ya, boleh sekalian tepuk tangan ya. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yes. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Asik. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Haleluya, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya, sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dia yang berkuasa di atas pujian. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sebentar. Kita ada gerakan sedikit. Opa, Oma, saya tanya, apakah masih semangat? Masih semangat. Berarti kita bernyanyi pakai gerakan ya sedikit ya. Gerakannya mudah ya, nggak susah ya. Ikutin saya. Jadi mic-nya saya taruh, saya akan gerak buat Oma. Gampang sekali. Tidak berubah.
Kita akan berdoa dulu ya Pak Oma ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef dan Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam berakhir hingga pagi hari ini. Kami selalu bersyukur Tuhan, apa yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Dan Kau juga masih beri kami kesempatan untuk bertemu orang-orang yang kami kasihi, terutama keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Dan Kau juga masih memberi kesempatan kami berkumpul di sini, bertemu dengan sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, hanya bersyukur dan bersyukur selalu yang kami ucapkan. Dan juga Kau juga telah memaafkan segala dosa-dosa kami. Kau telah mengampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya satu yang kami ucapkan. Kami mau selalu bersyukur. Karena kasih-Mu begitu besar sepanjang masa. Tidak henti-hentinya terhadap kami Tuhan. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Dipersilakan Opa Oma yang bisa berdiri, silakan berdiri. Karena kita ingin bersyukur dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Setia, Ku mau bersyukur. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau
bersyukur. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Untuk Opa Oma yang ingin mengucap syukur, dipersilakan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan untuk kami pada hari ini. Kami mengucap syukur kami dapat berkumpul pada saat ini, di mana Engkau selalu memberikan kesempatan untuk kami untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami semua yang berkumpul di sini pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Mungkin masih banyak lagi yang ingin mengucap syukur langsung kepada Engkau Tuhan. Kau tahu isi hati kami Tuhan yang terdalam sekalipun. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah Kau berikan kepada kami selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Opa Oma, dipersilakan duduk kembali. Ya. Tuhan kan begitu baik nih, tadi kasih-Nya begitu besar kepada kita sepanjang masa dulu, sekarang dan selamanya. Pasti hari ini juga ada yang mau berbagi atas kebesaran Tuhan, pengalaman kita, apa yang sudah kita dapat, agar kita masing-masing dapat kekuatan ya. Ada Opa atau Oma? Ada Opa kan ya, ada Opa juga ya. Jadi saya nyebutnya Opa juga nggak apa-apa ya, ada Opa ya. Ya, adakah? Semuanya udah diberkatin belum? Coba yang sudah diberkatin sama Tuhan angkat tangan. Angkat tangan, tenang, tidak diapa-apain, malah berkatnya berlimpah. Ya, Mega. Oh, Bu Mega, silakan. Aduh, terima kasih Ibu Mega. Ya, boleh tepuk tangan buat Ibu Mega. Saya tuh udah janji sama Tuhan, saya tuh mau bersaksi. Enggak, ini saya bukan nangis sedih, saya nangis tuh terima kasih karena Tuhan tuh baik sama saya gitu loh. Saya mau saksikan bagaimana penyertaan Tuhan terlibat dalam rencana kuliah anak saya yang kedua. Anak saya itu sebenarnya tuh kan dia tuh pingin tuh ya dia tuh kuliah tuh pinginnya tuh ambil tuh yang bahasa Mandarin gitu ya. Jadi kan saya bilang ya kamu cari gitu lah, saya bilang cari aja. Kalau bisa saya bilang gitu ya, kalau kamu nilainya kebetulan bagus karena nih anak tuh memang dari sekolah SMA tuh biasa dapatnya beasiswa gitu. Tapi dia rasa kayak minder gitu ya, dia nggak yakin. Tapi saya suruh tetap prosesnya, coba saya bilang gitu. Dari tahun lalu dia apply, terus nggak ada jawaban gitu ya. Dia sempat minder, dia bilang dia sampai stres. Dia bilang kok nggak ada jawaban yang aku diterima atau enggak. Dia tuh apply sampai 3 Juni gitu ya. Yang dia dapat yang pertama, tapi itu ini anak mau kejar beasiswa gitu loh. Karena nih anak tuh dari dulu tuh maunya tuh ngeringanin beban orang tua, selalu judulnya gitu nih anak saya ini. Jadi bagi dia belum bisa cari duit, tapi dia mau bantu orang tuanya, katanya tuh belajar yang terbaik, jadi bantu ringanin gitu bilang. Ya puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan gitu ya. Terus waktu yang setelah dari awal tahun lalu dia nggak pernah jawaban, tiba-tiba tuh ada dapet. Tapi satu tuh diterima, tapi nggak dapat beasiswa. Terus saya bilang, diem dulu, saya bilang kalau seandainya yang kamu dapat ini, saya bilang gitu, kamu terima, nanti kamu dapat beasiswa nggak bisa lagi, karena kan cuma harus pilih satu gitu. Terus dia kan kayak galau, takut nanti nggak dapat. Udahlah, saya bilangnya udah bulan Mei gitu ya, belum dapat juga, yang 2 lagi belum juga ada pengumuman. Terus udah gitu kan dia bilangin, dari gimana nih mah, dia bilang gitu, nggak tahu berapa
awal bulan Mei dia diumumkan dia diterima satu ya di Tamkang University. Tapi itu juga belum dibilang dia dapat beasiswa. Jadi gimana mah katanya gitu. Saya bilang udah ambil aja karena ini kan universitasnya termasuk bagus ya, 7 besar terbagus di Taiwan gitu. Jadi udah saya bilang nggak apa-apa kuliah aja, nggak ada beasiswa juga nggak apa-apa saya bilang. Pas tanggal 13 Mei itu saya kan lagi sibuk ya, saya pergi itu ada urusan. Tiba-tiba siang hari saya pulang, terus anak saya bilang, Mama aku dapat email, dia bilang gitu ya. Aku dapat beasiswa, dia bilang gitu, dari Tamkang ini, dia bilang. Terus, aduh saya bilang, tanggal 13 Mei itu hari ulang tahun saya gitu. Jadi saya terima kasih sama Tuhan seperti kasih hadiah saya di ulang tahun saya tahun ini. Dan anak saya tuh begitu bahagia. Tadinya anak saya tuh udah kayak hopeless gitu ya, kayak dia tuh kecewa gitu ya. Tadinya dia tuh kan, saya suka ajak anak saya misa pagi bareng. Dia tuh akhir-akhir tuh udah kayak males gitu. Dia nggak ngomong apa, cuma dia kayak gitu. Terus saya bilang ke anak saya, kamu lihat hidup mama aja, dari dulu, dari mama kecil sampai sekarang. Penyertaan Tuhan tuh selalu ada. Saya bilang Tuhan tuh sanggup membuka apapun. Saya bilang walaupun bagi manusia bilang nggak mungkin, jangan berharap, udah itu aja, enggak. Saya bilang kalau Tuhan, kita berpegang sama Tuhan, saya bilang gitu, pasti Tuhan sanggup dengan caranya yang ajaib, tapi kita nggak tahu kapan waktunya, saya bilang. Nah dari situ, saya tuh sebetulnya itu seperti menguatkan iman saya sendiri dan anak saya, termasuk anak saya yang pertama juga ya gitu ya. Anak saya yang pertama, kalau anak saya yang pertama kan sempat memilih untuk masuk biara selama 3 tahun, terus dia memutuskan untuk dia mau lanjut kuliah. Saya terus terang tuh saya agak syok juga karena anak saya itu nggak pernah komplain apapun selama dia di biara, dan tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Tapi bagi saya yang penting tuh kebahagiaan anak saya dan dia bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Jadi kalau dia mau lanjut kuliah is oke, karena saya terus terang pasti ada konsekuensinya semua, pasti orang tanya kenapa, tapi anak saya bilang dia nggak mau jelasin gitu, itu dia yang tahu sendiri kenapa. Jadi saya juga nggak mau paksa dia. Nah Tuhan tuh seperti kayak tahun ini tuh memberi saya tuh seperti kayak kejutan-kejutan begitu ya. Tapi anak saya yang pertama tuh juga sampai tadinya diem gitu ya, karena saya nggak tahu perasaan dia gimana. Tapi saya selalu bilang nggak usah peduli dengan omongan orang, nggak usah dengar orang ngomong apa, karena yang kamu lakukan itu hal yang baik. Anggap aja kamu memberi hidupmu 3 tahun untuk melayani Tuhan. Setelah itu kamu rasa cukup, is okay, saya bilang gitu. Karena kamu nggak melakukan hal yang buruk, saya bilang gitu kan. Ya namanya anak kan pasti kalau tiap ketemu orang ditanyain dia rasa nggak jengah gitu ya. Nah, jadi tapi saya bilang ke anak saya, tetap lihat Tuhan, saya bilang gitu. Nggak usah rasa kayak frustasi atau rasa sedih, saya bilang gitu. Jadi saya tuh mau sharing gini, tadinya saya pikir saya nggak mau sharing karena anak saya masih waktu itu belum jelas keputusannya ya. Karena sebenarnya Juni ini anak saya yang pertama itu harus ke Aussie, dikirim sama mama biaranya gitu loh. Tapi dia nggak mau, dia putusin dia mau kuliah di sini gitu. Jadi itulah saya bersyukur sama Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan masih terus mendampingi saya dan anak-anak saya. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Mega ya, sebentar Bu Mega. Percaya ya sama Tuhan sampai nangis itu luar biasa ya. Tuhan itu ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik ya. Kalau Tuhan sudah mengizinkan apapun bisa ya Bu Mega ya. Terima kasih Bu Mega atas kesaksiannya, begitu menguatkan kita semua. Mari kita dengarkan tanggapan lagu kesaksian dari Ibu Mega. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan adalah yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik karena rencana-Mu begitu indah di dalam hidup kita semua. Amin. Opa Oma, kita akan masih ingin menyenangkan hati Tuhan ya, dengan sukacita ya. Kalau saya undang berdiri lagi bisa nggak ya? Ya, karena ada satu sobatku yang setia. Siapa? Ayo kita naikkan pujian. Ya Ibu Cun hebat. Ayo kita ini ya, sekalian itu ya, tepuk tangan dan menari ya buat Tuhan Yesus kita. Satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku.
yang sangat luar biasa. Silakan duduk kembali Opa Oma. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Kasih-Nya begitu berlimpah. Dulu, sekarang, dan selamanya ya. Jadi saya ucapkan terus menerus begitu besar kasih-Nya. Dan kita selalu bersyukur kepadanya. Hanya satu Tuhan. Andai kata suruh memilih, kami hanya memilih Engkau Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Rasa tubuh dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku tempat tinggal dirimu selamanya. Ku akan menyembahmu, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Rasa tubuh dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku.
Hanya dekat Engkau saja Tuhan, kami tenang. Karena Engkau Bapa yang begitu baik. Kau telah menyembuhkan kami. Kau telah melegakan kami. Apapun itu Tuhan, Kau selalu bersama kami. Kau menjadi perisai kami. Bapa, bawalah kami berjalan bersama Engkau. Ajari kami tentang kasih-Mu. Karena kami tahu Yesus adalah penyelamat kami. Kami nanti-nantikan Kau, Yesus. Pada pagi hari ini sampai siang, Tuhan, kami siap untuk membuka hati kami. Kami siap untuk mendengarkan semua apa ajaran-ajaran-Mu yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Jun Wahono. Kami percaya Kau telah mengurapi Ibu Jun, agar apa nanti yang dikatakannya semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami siap untuk duduk manis mendengarkannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya. Terima kasih Bu Jun atas pewartaannya yang sangat luar biasa dan menguatkan kami semua ya Ibu Jun ya. Oh, Ibu Jun langsung. Oh enggak, silakan Bu Jun. Semoga Ibu Jun diberkati di dalam semua perkara ya Ibu Jun ya. Dan apa yang diberkati keluarganya, kesehatannya Ibu Jun ya. Dan pelayanannya agar selalu bertumbuh dan menjadi garam bagi dan terang bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, kita Opa Oma, saudara sekalian semuanya, kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan kita dan persekutuan doa ini. Karena apa yang kita perlukan semua sudah disediakan. Apa yang kita minta Tuhan semua tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
saudara sekalian semuanya. Untuk pengumuman, apakah ada pengumuman? Ya, silakan. Oh, Ibu Vince. Silakan Ibu Vince. Sini Bu Vince, diri di tengah sini. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat siang sekali lagi Oma Opa yang terkasih semuanya. Kurang dekat ya. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kepada Ibu Chun Wahono, terima kasih atas pewartaan firman-Nya yang sangat luar biasa. Ibu Chunnya kemana ya? Oh, ya. Luar biasa sekali firman-Nya hari ini, saya percaya kita sungguh jelas semua ya. Sungguh masuk di kepala saya, betul. Saya ada sampai satu poin tadi, ada 3 hal yang katanya untuk mencapai pada kemenangan itu, yaitu diam, sabar, dan mengalah. Itu luar biasa. Sedikit saya sharing sedikit aja. Mengenai daripada saya ambil, bagus ini betul harus positif ya. Nah itu tanggal 15 saya pergi ke Cilangkap ya dengan teman-teman ya, ada beberapa teman 10 atau berapa pergi ke sana. Waktu itu saya pakai gelang ini loh. Itu gelang tuh saya sayang, saya senang. Pokoknya saya nggak pernah pakai itu gelang. Lalu saya pakailah gelang ini, saya pakai, waduh pengen pakai lah, ngapain juga disimpan. Nah itu juga hadiah yang luar biasa dari teman sahabat ya. Jadi saya sayang sekali untuk makanya saya suka nanti aja lah. Nah, saat itu saya pakai sudah saya keliling gitu udah pakai semua tuh masih ada. Pas sampai di bus itu gelang saya bilang, kemana di gelang? Kok nggak ada ya? Tapi sudah di tol. Jadi untuk balik nggak mungkin. Jadi saya berpikir nih dalam batin, aduh sayang juga dia. Tapi kembali lagi, saya nggak pikirin lagi deh. Saya nggak pikirin lagi, jalan dia seperti biasa ya udah, memang saya udah legowo gitu udah, ya sudahlah saya pikir gitu ya. Tapi yang namanya gelang kesayangan, terus kepikir juga nih setelah saya pulang ya, saya kepikir juga, tadi saya ambil positif seperti tadi positif aja deh. Oh mungkin ada waktunya juga mungkin untuk ada orang yang perlu atau gimana gitu ya. Saya nggak tahu juga. Ya sudahlah, mungkin jatuh di mana kita kan nggak tahu. Akhirnya sampai pulang ke rumah 1-2 hari. Ini karena pikiran positif mungkin. 1-2 hari ada saya nggak kepikir lagi itu dah. Tapi batin masih bilang Tuhan kalau memang milik saya kembali, kalau enggak ya terserah Tuhan yang terbaik buat saya. Akhirnya kira-kira 2 hari itu memang sih ada tawaran pergi ke Medan ya. Saya antar mau antar enggak karena saya bilang gini, gimana Ibu Vince, jadi ya nanti saya pikirin dulu ya, saya bilang gitu loh. Emang saya sebenarnya pengen udah sering ke Medan, jadi pikir pergi atau enggak gini. Kira-kira paginya sih ini mantu saya. Dia bilang gini, Mi pergi aja nih, saya udah mau transfer, KTP kasih. Saya kan enggak bilang sama dia ya. Tapi dia tahu nih ada jadwal di lingkungan situ. Akhirnya saya bilang, loh kok harganya sama kayak yang harganya saya hilang. Itu pergi ke sana jadi, oh saya positif. Benar, berarti Tuhan menggantikan, itu enggak ketemu ya pastilah. Tapi Tuhan menggantikannya dengan harga ziarah itu. Jadi puji nama Tuhan, berarti memang betul harus positif, kita nggak usah harus kehilangan sampai nangis gitu, nggak perlu juga. Memang sayang sih ya, tapi ya sudahlah. Akhirnya mungkin Tuhan memberikan saya kembali, tetapi bukan pada yang benda yang itu, tapi diberikan yang lain, sama harganya. Ya puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena memang betul kita berpikiran positif. Terus tadi ada 3 poin, diam, sabar, mengalah. Nah itu memang menjadi kemenangan. Mungkin kita di usia-usia yang sini udah 50 ke atas begini, itu poin-poin itu memang gak mudah ya, tapi memang harus jalani. Terima kasih sedikit sharing saya. Ya, kepada Ibu Mega,
Terima kasih buat kesaksiannya. Dan kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Maria Barbir and tim. Ya, terima kasih juga pemain keyboard Ibu Lili Toton, terima kasih kepada multimedia Desi, Ibu Desi dan Alvin, terima kasih kepada semua petugas, penerima tamu dan semua yang bertugas hari ini sehingga terlaksananya persekutuan doa ini, terima kasih. Dan PD Lansia bulan depan Jumat 11 Agustus pukul 10 ada lagi di tempat ini. Kalau PD Lansia itu setiap Jumat kedua selalu ada. Mohon kehadirannya dan pasti kita membawa kekuatan baru, iman tambah tumbuh, luar biasa kan pewartaan Ibu Cun tadi. Wah, saya senang sekali, puji Tuhan. Lalu pada tanggal 18 juga ada ya, pada tanggal lansia ini, tanggal 18 di PD pagi Selasa dengan tema peringatan supaya jangan murtad. Datang lagi aja Bapak Ibu bisa berkesempatan di hari Selasa depan. Ya. Hari Kamis, PD Kamis kalau yang mungkin kerja, anak mantu atau siapa yang bisa sempet datanglah hari Kamis malam tanggal 20 Juli di Kintaigon, gereja yang lama itu, tapi sudah baru lah, udah di itu upgrade. Jangan lupa hadir bagi yang bisa sempat di malam. Bersama dengan Ibu Lorencia Susanti dengan tema akar dari dosa. Nah, SOS Doa Paroki Santo Yakobus mengadakan pelayanan doa dari pukul 6 sampai pukul 12 malam. Teleponnya juga tertera, kalau perlu boleh telepon, boleh difoto, yaitu 0888 550 1028. Ya mungkin urgent perlu, jadi dia setiap jam itu selalu ada dari jam 6 pagi sampai 12 malam. Silakan. Nah, kepada oma opa yang baru pertama kali hadir di pertemuan ini, silakan berdiri, kita memberikan salam. Ada yang baru hadir hari ini? Ya, kita berdiri, kita berikan salam, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Nanti bulan depan hadir kembali. Ya, puji Tuhan. Bagi opa oma yang berulang tahun dari 10 Juni sampai 14 Juli, mohon maju ke depan didoakan sama Ibu Cun ya Bu. Bagi yang itu, yang ulang tahun, ya silakan berdiri. Seperti biasa kita tiap bulan akan didoakan. Dari 10 Juni sampai 14 Juli sampai hari ini. Yang berulang tahun silakan Ibu ya, mau didoakan ya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ibu Cun, tolong bisa ya Bu? Yang berulang tahun. Teman-teman, mari sebagai acara terakhir kita berdoa untuk Trace yang umur 82. 83, coba tuh 83 masih sehat. Nggak boleh gemuk, kalau gemuk banyak penyakit. Ini namanya Lena. Yuk kita berdoa yuk untuk 3, siapa yang mau berdiri silahkan boleh. Kata firman Tuhan, kalau kita tumpangkan tangan kita, maka kuasa Allah dari surga turun melalui kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mencari hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu mau kami berhubungan dengan Engkau. Engkau sangat tahu kesusahan hati kami.
Engkau sangat tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam hati kami. Tetapi Engkau juga tahu apa hal-hal yang layak kami syukuri. Saat ini hamba mau berdoa bagi Ibu Trace 83. Tuhan, dia masih bisa jalan sendiri, semua sendiri. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan kasih Trace badan yang sangat sehat. Biar di hari tuanya dia bisa menjadi berkat. Dengan apa yang dia punya, apa yang dia bisa. Engkau yang paling tahu kemampuan dia, Engkau yang paling tahu kekuatan dia. Maka Tuhan, biar sampai Engkau panggil Trace, dia tetap bisa berjalan di atas kakinya sendiri. Berkati dia, cukup-cukupkan segala kebutuhan dia, dan berikan orang-orang yang mengasihi dia. Terima kasih ya Tuhan. Kamu duduk, aku pikir kamu kuat, gak kuat. Duduk, kamu duduk. Duduk. Lena, Tuhan, sekarang kami mau berdoa. Mari kita ancungkan tangan kita kepada Lena. Baru 12 hari ditinggal suami tercinta. Kami tahu Tuhan betapa hancurnya. Berpuluh tahun kami bersama-sama. Dalam sekejap Engkau angkat dia. Tuhan, Engkau datang kepada hati yang hancur. Lena dalam keadaan hati yang hancur Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau mau dia tidak mengandalkan apa dan siapapun. Biar di dalam hidupnya dia hanya mengandalkan Engkau. Pekerjaan Engkau tidak ada yang salah. Kadang-kadang kita suka berkata, kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Kenapa Tuhan? Tetapi Tuhan, kalau dia lakukan sesuatu, pasti ujungnya baik untuk Lena. Saya tidak tahu Tuhan apa yang rencanamu dalam hidup Lena. Tetapi kami berdoa untuk suaminya yang belum berapa hari, baru 12 hari. Biar Engkau terima suaminya di sisi kananmu. Ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian yang dia buat. Biar Engkau ampuni dan terima. Dan bagi Lena Tuhan, hamba berdoa, kuatkan dia. Masih banyak tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Jangan fokus kepada yang sudah pergi, tetapi hiburkan dia Tuhan, supaya dia mengandalkan Engkau di dalam hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan Tuhan mengucap syukur kepada Lena. Memang sulit Tuhan mengucap syukur, tapi Engkau yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Tuhan tolong Lena. Mungkin dia belum bisa mengerti kenapa Engkau izinkan. Tetapi Tuhan sekali lagi Engkau tidak pernah salah. Tolong Lena. Bagi siapa namamu? Tince, jangan bangun. Tince, saya mau berdoa bagi Tince. Tuhan, bertahun-tahun terakhir Engkau pakai dia luar biasa. Karena dia mempersembahkan hidupnya, tubuhnya, semua roh jiwanya bakal Engkau, maka Engkau akan dan pasti pelihara Tince Tuhan. Kami tidak mau hidup kami, potensi kami, waktu kami, apa yang kami punya dan apa yang kami bisa untuk diri sendiri. Tince mempersembahkan itu untuk Engkau, memuliakan namamu, tambahkan sesuai firman-Mu Tuhan. Adalah sifatmu yang hakiki. Kalau orang mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Kekuatan, kemampuan, hikmat, semua kebutuhan Tuhan tambahkan. Berikan dia menjadi istri yang baik, menjadi mami, teman yang sesuai Engkau. Tidak gampang, harus sangkal diri panggul salib. Tapi Tince bisa Tuhan. Biar Tince menjadi harum-haruman dimanapun Engkau tempatkan dia. Aku memberkati dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Supaya kami bisa saling
saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan. Tuhan kirim orang-orang yang bisa menghibur Lena Tuhan. Supaya dia bisa lewati masa berat ini. Semua harapan kami taruh demi Yesus Kristus Tuhan dan penolong kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Opa Oma, kita sudah sampai di penghujung. Kita akan keluar dari sini, tapi kita tetap akan berdoa agar kita percaya ya Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu menjadi perisai kita dimanapun kita berada. Mari Opa Oma, kita akan berdoa sebelum keluar dari sini, doa penutup. Ya, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, persekutuan doa ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, Kau telah membekali kami firman-firman-Mu, pelajaran-pelajaran firman-Mu yang membuat, yang akan dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Kau telah mengirim Ibu Chun Wahono. Berkati Ibu Chun Wahono Tuhan, keluarganya, kesehatannya terutama Tuhan, dan pelayanannya, agar pelayanannya selalu bertumbuh dan menjadi garam dan terang di luar sana banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya Kau telah memberkati semua yang hadir di sini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin memberkati Ibu Mega dan Ibu Vince yang tadi mau berbagi atas kebesaran Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kami juga semua. Bapa, kami juga ingin pulang ke rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Kau akan selalu bersama kami, Kau akan melindungi kami, dan Kau akan menjadi perisai kami sampai di tempat tujuan kami masing-masing. Jika memang ada yang ingin melanjutkan aktivitas lain, kami percaya juga Kau akan selalu bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami ini kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ke dalam kehendak-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Mari bagi yang ingin masih menaikkan pujian, kita bernyanyi bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tanya sekali lagi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.